Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak dan Ibu operator madrasah dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah video tutorial yaitu tentang pengisian AKMI tahap 1 sebagaimana dalam surat pemberitahuan AKMI tahap 1, yaitu surat yang dilayangkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, tanggal 10 bulan September 2021. Namun sebelum lanjut, bagi Bapak atau Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar selalu mendapatkan video-video terupdate lainnya. Baik, kita akan mulai pada video lengkapnya berikut ini. Sebelum kita ke pengisian cara melengkapi pendataan AKMI tahap 1, perlu kita cermati Bapak dan Ibu di dalam surat pemberitahuan ini. Jadi pertama, madrasah harus melakukan pengecekan dulu apakah sekolahnya ikut serta atau tidak pada AKMI tahap 1 ini, yaitu di halaman ini ya, di poin 1. Nanti linknya saya sertakan pada deskripsi. Kemudian yang kedua, madrasah melakukan pengisian survei awal melalui link ini ya, sama linknya nanti di deskripsi saya bagikan. Nah, nanti untuk loginnya menggunakan NSM masing-masing Bapak dan Ibu ya. Silakan username dan passwordnya menggunakan NSM. Setelah login nanti langsung mengganti password saat sudah berhasil login yang pertama kali. Jadi kita harus merubah username dan password dulu ya Bapak dan Ibu nanti setelah login. Kemudian poin 3, tim madrasah yang terdiri dari proktor, teknisi, dan pengawas silahkan melengkapi data di link ini Bapak dan Ibu ya, di poin 3 dengan memilih kegiatan tim MI peserta AKMI 2021. Jadi ada dua isian Bapak dan Ibu. Pertama, kita melengkapi data lembaga ya, proktor, kemudian teknisi dan pengawas. Kemudian yang kedua, setelah kita mengisi kelengkapan lembaga, kemudian kita akan mengisi tim madrasah atau melengkapi ya tim madrasah yang terdiri dari proktor, teknisi dan pengawas. Baik Bapak dan Ibu, kita akan mulai saja ke video pengisiannya. Nah, pertama kali kita login ya, akan tampilannya seperti ini. Di sini ada dua isian sebagaimana yang saya sebutkan di awal tadi yang ada di surat pemberitahuan. Jadi ini khusus untuk sekolah MI Bapak dan Ibu ya. Kalau tingkat MTS, MA itu kemarin menggunakan Verpal TIK. Jadi kalau untuk sekolah MI ini menggunakan pendataan AKMI ya, seperti yang kita bicarakan ini. Pertama-tama kita pilih data madrasah peserta AKMI, kita pilih yang ini Bapak dan Ibu. Kita klik saja. Nah, kemudian di sini ada username dan password. Kita masukkan di sini NSM Bapak dan Ibu ya. Kalau sudah diisi username dan passwordnya menggunakan NSM, kemudian kita klik login. Nah, nanti akan muncul tampilan dashboardnya kurang lebih seperti ini Bapak dan Ibu ya. Nah, di surat pemberitahuan agar kita melakukan perubahan pada akun kita, perbaharui password ya, username dan password ada di
perbaharui akun di sini Bapak dan Ibu. Kita klik di sini. Kita rubah passwordnya, silahkan ketikkan di sini passwordnya dirubah ya sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian konfirmasi password kita tuliskan di sini Bapak dan Ibu ya, silahkan disesuaikan saja. Kemudian setelah itu perbaharui akun. Nah itu untuk merubah password. Kemudian kita kembali lagi ke menu di sini. Data isian yang harus kita isi, yang pertama adalah profil madrasah. Kita klik. Nah di profil madrasah ini Bapak dan Ibu ya, yang harus kita isi di sini adalah poin 2, yaitu berapa jumlah siswa kelas 5 yang akan ikut AKMI. Nah kita masukkan di sini misalnya laki-laki berapa ya, kemudian perempuan juga berapa. Nanti totalnya otomatis di sini Bapak dan Ibu ya. Jadi peserta kelas 5 yang akan mengikuti AKMI, kita masukkan laki-lakinya dan perempuannya di sini. Kemudian poin nomor 3 adalah lokasi madrasah. Di sini kita isikan titik koordinatnya Bapak dan Ibu ya. Silahkan dimasukkan titik koordinat dari madrasah kita. Kemudian nomor 4 yaitu survei apakah madrasah Bapak atau Ibu telah menggunakan website e-learning yang dikembangkan oleh Kementerian Agama. Kita pilih di sini ada ya dan tidak ya, silahkan dipilih. Kemudian berapa jumlah komputer yang tersedia di madrasah dan bisa digunakan dalam AKMI. Silakan masukkan di sini Bapak dan Ibu berapa jumlah komputernya. Kemudian jika jumlah komputer atau akses internet tidak memadai, apakah madrasah akan meminjam fasilitas dari sekolah atau madrasah lain? Tinggal pilih saja Bapak dan Ibu ya. Jadi iya, dan kami sudah berkoordinasi dengan madrasah atau sekolah terkait. Misalnya ya, namun kami belum berkoordinasi dengan madrasah sekolah terkait. Nah, kemudian tidak ya, sebutkan alasannya di bawah. Kalau misalnya pilih yang ya, yang 2 yang ini, sebutkan nama sekolahnya di sini Bapak dan Ibu ya. Jadi nama madrasahnya dan alamat yang dimaksud. Jadi kalau kita tidak memadai ya untuk komputer dan akses internetnya, kita tuliskan di sini kita akan menumpang ya di sekolah apa dan alamatnya di mana. Kemudian apakah mode asesmen yang dipilih madrasah? Ada online dan semi online. Jadi dalam pelaksanaan AKM ini Bapak dan Ibu pelaksanaannya ada 2 mode ya, yaitu online dan semi online. Kalau online itu antara server dan klien semuanya terkoneksi pada internet. Jadi jaringan internetnya ya harus kualitasnya bagus lah ya. Kalau semi online itu hanya server saja yang online, kalau kliennya offline. Cuma paling terkendala pada komputer server yang harus memadai. Salah satunya adalah minimal memiliki RAM 8 GB Bapak dan Ibu ya. Kalau yang online itu 2 GB juga bisa ya. Komputer-komputer atau laptop yang kita gunakan sehari-hari yang 2 GB ke atas ya RAM-nya itu bisa kita gunakan sebagai server. Jadi kalau menurut hemat saya kita lebih baik memilih mode online Bapak dan Ibu ya. Mudah untuk mengoperasikannya. Yang pasti yang perlu dicatat adalah jaringan internetnya harus memadai Bapak dan Ibu ya. Kalau sudah diisi semua ya, kita tinggal klik simpan saja di sini ya. Itu untuk pengisian profil madrasah. Kemudian selanjutnya adalah pengisian jadwal. Nah, jadwal di sini jadwal yang ada ya. Ini jadwal simulasi. Nanti Bapak dan Ibu boleh lewati jadwal ini untuk menunggu yang terupdate atau yang terbaru.
Jadi jadwal yang di sini adalah jadwal yang lama ya, artinya belum terupdate jadwal simulasi. Jadi nanti Bapak dan Ibu silakan cek saja di sini ya. Tetapi cara pengisiannya adalah jadi untuk tingkat MI ya, untuk pelaksanaan AKM ini adalah 2 sesi ya, berbeda dengan jenjang MTS dan MA itu memiliki 3 sesi. Misalnya di sini Bapak dan Ibu Senin dan Selasa 2 dan 3 Agustus. Ini maksudnya kalau di pelaksanaan tingkat MTS dan MA ini adalah sesi pertama ya. Jam 7 sampai jam 10 misalnya yang ikut berapa orang, misalnya 8 orang ya. Kemudian checklist di sini. Kemudian yang siangnya ya di sini sesi keduanya misalnya 9 orang. Kemudian checklist di sini. Ya, gitu cara pengisiannya. Namun karena ini jadwalnya belum terupdate ya, boleh nanti dikosongkan saja Bapak dan Ibu ya. Nah, itu cara pengisian jadwal ya, pilih jadwal. Kemudian yang ketiga adalah pendataan. Di sini pendataan ada 3, yaitu pengawas, proktor, dan teknisi. Kita pilih misalnya yang pengawas. Nah, di pengawas ini silakan tinggal klik tambah data saja di sini. Nah, yang harus dilengkapi adalah nama pengawas di sini, kemudian nomor NIK, email, kemudian tempat lahir dan tanggal lahir ya. Di sini yang terakhir pengawas ruang berapa, tinggal tulis di sini, ada contohnya ruang 1 seperti itu. Kalau sudah, klik simpan. Jadi ini data pengawas ruangan ya ketika pelaksanaan AKM. Kalau sudah disimpan untuk pengawas, kemudian kita ke pendataan proktor. Nah, sama di proktor juga kita klik tambah data, nama lengkap di sini, kemudian nomor NIK, email, tempat lahir, dan tanggal lahir. Nah, setelah itu klik simpan. Dan yang terakhir adalah teknisi. Sama seperti tadi, klik tambah data ya, nama lengkap di sini, nomor NIK, email, dan tempat lahir. Kemudian tanggal lahir. Setelah itu klik simpan. Nah, untuk proktor ya, Bapak dan Ibu, ini proktor ini adalah tugasnya yang memegang kendali yaitu komputer server. Jadi komputer server dipegangnya oleh proktor ya, yang mengatur jalannya kegiatan AKM nanti. Kemudian kalau teknisi ini berkaitan dengan yang menyiapkan alat-alat Bapak dan Ibu ya. Sebagai contohnya misalnya yang bertugas untuk menyiapkan laptop, kemudian jaringan internet dan lain sebagainya ya, yang berkaitan dengan teknis Bapak dan Ibu ya. Itu tugasnya. Kalau pengawas sudah jelas ya, di dalam ruangan tugasnya sebagai pengawas kegiatan AKM. Jika kita sudah menyelesaikan pengisian pendataan AKMI tahap 1 yaitu di profil, jadwal, dan pendataan untuk tim pelaksanaan, kemudian kita setelah ini keluar aplikasi ya. Nah, nanti kita selanjutnya akan mengisi biodata peserta ya, yang ini. Pertama kita data madrasah peserta AKMI, kemudian nanti selanjutnya kita pengisian biodata peserta di sini ya, Bapak dan Ibu. Nanti untuk insya Allah video berikutnya nanti untuk pengisian biodata peserta. Untuk sementara sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.